Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semangat sekali. Nah, untuk kehadiran hari ini bagaimana? Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan doa ya. Sebelumnya tolong untuk ketua kelas menyiapkan atau memimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semangat pagi. Pagi. Baik, kita semangat untuk melaksanakan niat kita di pagi hari ini untuk belajar pembahasan menuntut ilmu. Untuk materi kali ini, sebelumnya siapa yang masih ingat pada minggu lalu, materi minggu lalu? Ya. Materi minggu lalu yaitu tentang kajian surat At-Taubah ayat 172 tentang pentingnya menuntut ilmu. Lalu ada pun isi dan kandungannya. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada semua umat Islam bahwa apabila terjadi sebuah peperangan, maka umat Islam tidak diwajibkan untuk semuanya turun ke medan perang. Bagus. Masih ada lagi? Masih ada. Lalu yang kedua tentang pengertian ilmu fikih, yaitu bukan sekedar ilmu agama, tetapi menyangkut segala macam ilmu pengetahuan mendalam. Ya. Bagus. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Bu, Iya. makna yang ketiga, makna pada Taifah bukan hanya satu atau dua orang, melainkan siapa saja boleh menjadi pakar dalam bidangnya. Ya, Nah, yang bagus. keempat, tujuan berperang dalam Islam yaitu membela diri dari ancaman kaum kafir. Ya. Tapi barang siapa yang menuntut ilmu itu berperang melawan kebodohan. Nah, yang kelima, menuntut ilmu atau mencari ilmu itu sebagian dari jihad fisabilillah. Hebat, kalian hebat, bisa memberikan adanya isi kandungan yang terdapat di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Baik, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan kita mempelajari dengan adanya hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Ya, tentunya dengan adanya tujuan kita menuntut ilmu di dalam hadis tersebut ya. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasikan dari adanya hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Bisa menunjukkan. Yang kedua, tujuannya kalian bisa menganalisis etika di dalam menuntut ilmu dengan percaya diri atau dengan benar. Yang ketiga, tentunya kalian bisa menganalisis hikmah daripada menuntut ilmu terkait dengan hadis yang kita bahas. Dan berikutnya kita bisa mengorganisasikan isi kandungan hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Itu tujuan daripada kita mempelajari kajian hadis tersebut. Baik, sebelum kita bagi kelompok ya, tentunya pembahasan pada kali ini untuk kelompok 1 saya bagi tugasnya adalah tentang pentingnya menuntut ilmu sesuai dengan hadis. Ya. Yang kedua, tugasnya adalah mengorganisasikan isi kandungan hadis yang terkait dalam hadis tersebut. Dan yang ketiga, dengan adanya sikap dan perilaku yang mencerminkan daripada hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Siap untuk berdiskusi? Saya bagikan tugas masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1
Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, ya silakan didiskusikan topik atau materi yang sudah saya bagikan untuk masing-masing kelompok. Untuk waktu, dalam waktu 15 menit kalian sudah mendiskusikan, langsung untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai sekarang silakan untuk mendiskusikannya. Sudah selesai waktunya untuk berdiskusi? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan. Baik, presentasinya akan saya mulai. Sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok pertama. Saya bernama Tarapsi. Saya Farah Wibowo. Saya Aditya Pratama Putra. Saya Adityanto. Saya Manto. Dan kali ini kita akan membahas tentang isi dan kandungan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama saya bacakan, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap umat muslim dan muslimah. Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang menuntut ilmu, yakni dimudahkannya jalan menuju surga. Lalu yang kedua, para malaikat sangat senang apabila melihat orang-orang yang gigih dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, seluruh makhluk yang berada di bumi dan di langit akan memohonkan ampunan dan doa. Ampunan dan doa ini dikhususkan bagi orang-orang yang giat dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Lalu yang keempat, ibarat bulan purnama yang bersinar di antara bintang-bintang adalah perumpamaan atau perbandingan seorang alim, orang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah. Lalu yang kelima atau yang terakhir, orang yang berilmu atau biasa disebut ulama merupakan pewaris para nabi yang diberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia selalu berada di jalur yang benar, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian presentasi dari materi yang bapak kami paparkan. Sebelum saya menutup presentasi ini, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberi tanggapan atau memberi pertanyaan? Saya mau bertanya, hukum orang yang malas menuntut ilmu itu apa? Oke, izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Dari jawaban menurut saya adalah sesuai dengan isi kandungan yang pertama, bahwa menuntut ilmu itu adalah hukum yang wajib. Jadi makna wajib itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka hukum dari wajib itu adalah mendapatkan dosa. Kecuali jika hukum menuntut ilmu adalah sunnah, bila dikerjakan akan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Sekian terima kasih. Baik, dari jawaban yang saya berikan, apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Cukup. Oke, untuk presentasi kali ini dari kami kelompok 1, kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan saya memohon maaf dan kami mohon maaf apabila ada kata dan salah. Sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk kelompok 2, maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Semua maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu yang mencerminkan hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Miza Sakarsyanto. Nama saya Gita Okelia. Nama saya Nita Septiana. Nama saya Anak Saputri. Sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu menurut hadis yang terkait. 1. Memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup karena mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Dengan menuntut ilmu berarti seseorang berperang melawan kebodohan, ketidaktahuan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Yang kedua yaitu mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Hal tersebut bukan hanya untuk meraih predikat sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah, tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan umat Islam.
menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu. Karena sesungguhnya kepandaian yang dimiliki seseorang itu hanya sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Bagaimana orang tersebut tidak mengamalkan yang itu? Yaitu seluruh ilmu yang sudah didapat harus diamalkan dalam kehidupan secara umat sehingga seluruh umat dapat terwujud. Sementara itu, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang dimilikinya. 3. Baik, ada tanggapan dari kelompok 1 atau 2 yang lain? Cukup. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang waktunya untuk kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Armando bin Nugroho. Saya Nabila Ramadhani. Saya Rizky Nadi. Saya Nada Mariana. Saya Lian Muhammad. Alasan pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama merupakan bagian dari ibadah. Yang kedua bagian dari jihad fisabilillah. Yang ketiga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar. Yang kelima digunakan jalannya menuju surga. Yang keenam akan didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Dan yang terakhir itu menjadi lebih maju karena dengan ilmu banyak hal yang bisa diketahui dan dipelajari. 3. Silakan untuk kelompok 1 dan 2 bila ada yang mau bertanya atau mau bicara. Saya ingin menanya, mengapa menuntut ilmu itu bagian dari jihad fisabilillah? Karena menuntut ilmu itu kita juga perang untuk melawan kebodohan. Cukup. Mungkin kelompok 1 ada yang mau bertanya? Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai mempresentasikan. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi yang sudah kalian paparkan. Untuk kelompok 1 yang menjelaskan isi kandungan daripada hadis yang terkait dengan menuntut ilmu, tentunya di situ kalian sudah bisa menyampaikan dengan benar bahwa hadis yang terkait dengan menuntut ilmu di sini yang pertama bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam itu tidak diizinkan untuk pergi ke medan perang dengan secara keseluruhan. Jadi sebagian yang lagi itu diperintahkan untuk menuntut ilmu. Itu isi kandungan yang pertama. Dan yang kedua, tentunya para malaikat itu sangat cinta terhadap orang-orang yang gigih di dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, tentunya seluruh makhluk baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi itu akan mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan yang berikutnya tentunya orang yang menuntut ilmu itu diibaratkan bulan purnama yang menyinari di antara bintang-bintang yang ada di langit. Dan berikutnya tentunya isi daripada hadis yang terkait dengan menuntut ilmu, yaitu orang yang berilmu itu dikatakan sebagai ulama, maka ulama tersebut dikatakan sebagai pewaris Nabi. Nah, untuk kesimpulan daripada isi kandungan yang ada pada kelompok 1. Untuk kelompok 2, saya memberikan kesimpulannya bahwa di dalam hadis ini menjelaskan mengenai sikap dan perilaku yang mencerminkan daripada hadis tentang menuntut ilmu. Apa sih sikap yang tercermin di dalam hadis tersebut yang sudah kalian sampaikan? Ya tentunya yang pertama dengan memiliki adanya suatu motivasi. Dan yang kedua dengan mempunyai semangat ya akan seseorang itu untuk menuntut ilmu, tentunya dengan adanya suatu berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menuntut ilmu, tidak ada dengan adanya suatu unsur paksaan
yaitu dengan innama a'malu binniyat, yaitu tentunya diawali dengan niat yang tulus ikhlas. Nah, itu dengan berusaha dengan sekuat tenaga. Dan yang berikutnya tentunya sikap dan perilaku yang mencerminkan daripada hadis yang menuntut ilmu tersebut. Seluruh ilmu yang sudah kita dapati itu tentunya harus kita amalkan. Itu kalau kita tidak mengamalkan, maka dengan adanya ilmu yang kita peroleh itu tidak akan menjadi adanya suatu keberkahan di dalam kehidupan kita. Nah, di situ yang terakhir, menghindari terjadinya, timbulnya suatu sifat sombong yang ada pada diri seseorang. Karena sifat sombong itu memiliki adanya suatu ilmu yang belum ada apa-apanya dengan ilmu yang dimiliki Allah, maka manusia akan cenderung timbul adanya suatu kesombongan yang ada pada ilmu yang dimilikinya. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2 itu kesimpulannya. Dan kelompok 3 kesimpulannya tentunya alasan pentingnya kita menuntut ilmu tentunya yang pertama sebagai jihad fisabilillah, dan yang kedua tentunya bagian dari adanya suatu ibadah. Ya, selain jihad fisabilillah, menuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Dan yang ketiga tentunya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang sangat besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memiliki ilmu tersebut tentunya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, selain itu tentunya orang yang memiliki ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Itulah dengan adanya. Nah, apalagi kalau dengan adanya dari jihad fisabilillah, dengan adanya sebagai ibadah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tentunya dengan kita memiliki ilmu itu, hidup akan menjadi lebih maju, ya kan? Karena kita dengan memiliki ilmu, hidup akan lebih maju, tidak akan menjadi orang yang terbelakang, akan menyesuaikan dengan adanya suatu laju perkembangan zaman. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari materi yang sudah kalian diskusikan. Baik, dari kesimpulan tadi, maka waktu kita akan memberikan materi untuk minggu depan sebagai bekal kalian, supaya di minggu depan kalian sudah membekali dirinya apa sih yang akan kita pelajari, ya. Minggu depan nanti kita akan mempelajari materi tentang perekonomian Islam, ya. Jadi kalian bisa belajar di rumah untuk pertemuan minggu depan materi tentang perekonomian Islam. Mari kita akhiri pada pertemuan kali ini, kita akhiri dengan baca doa. Sebelum baca doa kafaratul majlis, dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.